namun ternyata ada hal-hal kecil yang merusak ukhuwah di antara kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Dengan cara-cara yang bisa kita lakukan terutama di zaman modern ini, bagi kita-kita yang memiliki YouTube, mari kita berdakwah dengan cara memberikan konten-konten sajian-sajian video-video yang menarik yang mengajak orang kepada kebaikan. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku ada. Summa yalihi, kemudian masa setelah aku yaitu masa sahabat radhiyallahu anhum. Summa yalihi, kemudian setelahnya lagi yaitu masa tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumat pada siang hari ini tanggal 11 Desember 2020 Miladiah atau tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah Al-Ustaz Ahmad Taufur LC. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ladzi la yataba'adu minal a'dad, ad-da'imil ladzi la yattasilu bi ghayati wa la nafad, al-hayyil ladzi la yadkhulu tahtal kauni wal fasad, al-bariyyu minas sahibati wal walidi wal awlad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqus samad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairu mu'allimi wa ibadi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Fasallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah fa inna taqwa khairun wa ahsanuz zad. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama Al-Khatib berwasiat kepada hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wabil khusus wasiat ini Al-Khatib tujukan terutama untuk diri khatib pribadi. Untuk marilah bersama-sama kita senantiasa berusaha terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal terbaik kita tatkala kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara implementasi ketakwaan adalah kita terus-menerus berusaha mensyukuri segala macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat-saat ini di mana bangsa kita bahkan seluruh dunia tengah dilanda satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu musibah coronavirus disease atau COVID-19.
bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah daripada musibah tersebut sampai kelak nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat makhluknya yang bernama corona tersebut dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di tanah air kita dewasa ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan sebagai umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memerintahkan kita sebagai umat khususnya yang berada di tanah air kita ini untuk terus-menerus bersatu, berpegang teguh pada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Namun kalau kita lihat dewasa ini yang terjadi di tanah air kita, bagaimana umat Islam, saudara-saudara kita sesama muslim, penganut akidah yang sama, bertuhankan Allah yang sama, bernabikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata ada hal-hal kecil yang merusak ukhuwah di antara kita. Padahal kita umat Islam adalah umat yang terbaik, umat yang Allah Subhanahu wa taala utus di atas muka bumi ini sebagai umat yang terbaik yang Allah tugaskan untuk mengelola muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kalian semua khaira ummah adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dari ayat kuntum, kalian dahulu, fi'al madhi, telah berlalu, dulu kita adalah umat yang terbaik. Namun hendaknya kita akan tetap menjadi umat yang terbaik selama kita masih bisa mencapai syarat-syarat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an tersebut. Di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan fi'il mudhari yang artinya present, yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi umat yang terbaik seperti yang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masa di mana aku ada. Summa yalihi, kemudian masa setelah aku yaitu masa sahabat radhiyallahu anhum. Summa yalihi, kemudian setelahnya lagi yaitu masa tabi'in. Itulah masa-masa yang terbaik. Namun hal tersebut bukan tidak mungkin bisa kita capai seandainya kita berpegangan kepada ayat ini. Apa syarat yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi umat yang terbaik? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bilang ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh orang lain, kalian ajak orang lain untuk melakukan yang ma'ruf, untuk melakukan kebajikan. Kita berdakwah kepada orang lain, ajak orang lain kepada kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Mengajak orang lain kepada kebajikan tersebut adalah bukan dengan cara yang kita mau sendiri, bukan dengan cara yang frontal, namun dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Paling tidak ada 3 cara kita untuk mengajak orang lain kepada kebajikan. Yang pertama adalah dengan hikmah. Kita sadari siapa yang kita ajak, apa yang potensi yang mereka miliki, bagaimana status kedudukan mereka, status sosial mereka. Itu harus kita ketahui karena ini adalah hikmah. Bagaimana latar belakang pendidikan mereka, dengan cara apa supaya kita bisa sampaikan dakwah kita. Bukan dengan cara yang kita paksakan kepada mereka. Inilah dakwah dengan hikmah, proporsional, sesuai dengan apa yang akan kita dakwahkan, siapa yang akan kita dakwahkan. Kemudian yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik, dengan cara-cara yang bisa kita lakukan terutama di zaman modern ini. Bagi kita-kita yang memiliki YouTube, mari kita berdakwah dengan cara memberikan konten-konten sajian-sajian video-video yang menarik yang mengajak orang kepada kebaikan. Di Facebook bisa kita tulis
Apa saja postingan-postingan yang mengajak orang kepada kebaikan. Atau di halaman IG kita bisa apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ini media ini bisa kita laksanakan sebagai salah satu cara kita, dakwah kita bil mau'izatil hasanah. Menasehati siapapun yang ikut kita cari follower sebanyak-banyaknya, kita cari subscriber sebanyak-banyaknya, orang-orang yang bisa melihat dan menerima dakwah kita. Ini adalah salah satu kesempatan. Jangan sampai justru media sosial kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena apapun yang kita sajikan di media sosial semuanya ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kita sajikan, yang kita omongkan bahkan terbetik di dalam hati kita, semuanya itu akan diketahui oleh malaikat raqib dan atid yang ada di sisi kanan kiri kita. Kemudian cara yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan tatkala berdakwah adalah dengan mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan. Mujadalah, berbantah-bantahan, beradu argumentasi, berdiskusi, berdebat, namun dengan cara yang baik, bukan dengan cara menang sendiri, bukan dengan cara merasa benar, tapi kita mau menerima kebenaran dari orang lain selama itu benar. Inilah argumentasi yang diperkenankan oleh agama. Perdebatan yang tidak mengandung permusuhan, perdebatan yang ujungnya adalah untuk mencapai satu kebenaran, bukan saling gontok-gontokan, bukan saling musuh-musuhan. Inilah yang telah dicontohkan dan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kita menjadi umat yang terbaik adalah tanhauna 'anil munkar, mencegah orang dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik di mata syariat, perbuatan munkar di mata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah serta syariat adalah hal-hal yang tidak baik. Ini pun ada caranya. Tidak serta-merta ketika kita melihat orang lain berbuat kebajikan lalu kita pukul, lalu kita keroyok, lalu kita penjarakan, atau bahkan lebih dari itu kita bunuh. Tidak serta-merta seperti itu. Ada caranya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan di dalam hadis beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa-siapa yang melihat satu kemunkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya, dengan powernya, dengan kekuasaannya, dengan jabatan yang dia miliki. Kalau ada anak buah yang bersalah, maka atasan menegur dengan kekuasaannya. Kalau ada anggota RT yang bersalah, ketua RT menegur dengan kekuasaannya. Kemudian yang kedua, fa'ilam yastati' fa bilisani. Kalau kita tidak punya power, kalau kita tidak punya kekuasaan, tidak punya jabatan, maka hendaknya dengan lisan kita, dengan lidah kita. Dan apabila kita tidak mampu juga untuk mengajar, untuk berdakwah dengan lisan, maka Rasulullah mengatakan fa'ilam yastati' fa biqalbi. Maka apabila mereka tidak mampu dengan cara power tadi, dengan cara lisan tadi, maka cukuplah dengan hati. Wa huwa at'aful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Dan dari sini kita bisa lihat bahwasanya ketika kita berdakwah ataupun kita mencegah orang lain berbuat munkar, Allah Subhanahu wa taala sudah tuntunkan dengan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang baik. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan syarat yang ketiga untuk bisa menjadi umat yang terbaik adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai dengan ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap dalam akidah iman. Kita tetap dalam akidah la ilaha illallah. Karena inilah yang nanti kelak insyaallah selain dengan rahmat Allah akan membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhirnya dalam kesempatan khutbah yang singkat ini al-khatib mengajak, mari bersama-sama kita doakan tanah air kita Indonesia ini, saudara-saudara kita umat Islam, para pemimpin bangsa kita dan seluruh yang ada di wilayah kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah permasalahan bangsa semuanya bisa diselesaikan dengan baik, tidak ada lagi kekacauan. Negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang senantiasa dalam ridha dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'amihi wa ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه فسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك وأعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jadi udah jelas ya dari tadi yang telah kalian dengarkan, kalau memang kalian dengarkan dengan seksama, bahwasanya di antara tujuan Abi memberikan syarat-syarat kalian melakukan remedial seperti yang pernah Abi bilang atau yang telah Abi beritahukan atau yang telah Abi syaratkan pada kalian, itu diantaranya ya seperti ini, yaitu untuk menyebarluaskan dakwah atau kebaikan yang mungkin bisa Abi berikan di dalam channel YouTube Ahmad Taufur Abi ini. Nah, kalian di situ berarti dengan sendirinya sudah mengajak orang untuk bersama-sama mendengarkan atau mengetahui kebaikan yang mungkin bisa mereka dapatkan di dalam channel Abi. Sehingga dengan demikian, sekali lagi Abi bilang bahwa nanti kembalinya itu akan kepada kalian. Benar nggak? Karena Rasulullah telah menyatakan di dalam hadis beliau, apa itu? Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi ayyan qusa minhu syai'un. Inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang menunjukkan seseorang kepada satu kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebajikan tersebut dan kebajikan orang yang melaksanakan apa yang dia seru. Jadi ada dua pahala yang akan dia dapatkan ketika dia mengajak seseorang atau berdakwah, mengajak seseorang kepada kebajikan. Jelas ya? Ya, siapa-siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dua.
Yang pertama, kebaikannya adalah dia telah mendakwahkan atau berdakwah kepada orang tersebut. Dan yang kedua, kebaikan yang akan dia terima ketika orang yang dia dakwahkan itu mendapatkan kebaikan juga dan mengerjakan kebaikan yang sama. Nah, pahala dia dua itu. Ketika kalian sudah mengajak teman kalian atau siapapun untuk ikut andil, misalnya subscribe di sini, itu pada dasarnya adalah keuntungan buat kalian, bukan buat Abi. Ya. Jadi kalau kalian malas, kalau kalian tidak mau, apalagi sampai protes, ya silahkan saja. Abi tidak akan menyalahkan kalian. Ya, tapi itu adalah salah satu syarat Abi, di mana nanti pada akhirnya kalian pun akan ikut beruntung. Karena apa? Karena kalian tidak cuma sekedar mengerjakan tugas duniawi, tapi juga kalian akan mendapatkan pahala ukhrawi. Jadi itu tujuan Abi. Mungkin selama ini hanya sedikit di antara kalian yang menyadari apa maksud Abi. Kok sepertinya Abi memberatkan. Sekali lagi tidak, Abi tidak memberatkan kalian. Mungkin memang iya berat atau sulit untuk mencari yang seperti Abi syaratkan. Tapi sekali lagi, kalau kalian bersungguh-sungguh, apalagi kalau kalian adalah orang yang baik, Abi yakin pasti akan banyak juga orang yang baik. Kalau kalian sering menolong orang, insya Allah akan banyak juga orang yang akan menolong kalian. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seseorang selama orang itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kalian memang terbiasa menolong orang, akan Allah berikan tuh orang-orang yang akan menolong kalian ketika kalian dalam kesulitan. Ya, Abi tidak mengatakan kalau kalian itu jelek, tidak. Ya, Abi tidak mengatakan kalau kalian itu tidak baik, tidak. Tapi Allah melalui lisan Rasulullah telah menjanjikan bahwa ketika seseorang itu berbuat baik, niscaya orang lain akan berbuat baik kepadanya. Ketika seseorang itu sering menolong orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang lain untuk menolong dia ketika dia sedang kesulitan. Itu adalah janji Allah yang diucapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak mungkin tidak benar, pasti benar, karena datangnya dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah oleh karena itu maka dalam kesempatan ini setelah khutbah tadi, ya, itu Abi sekali lagi memesankan kepada kalian, sekali lagi mengatakan kepada kalian bahwa di antara tujuan utama Abi memberikan syarat kalian remedial, ya, itu adalah untuk memperoleh juga keuntungan di akhirat nanti, bukan cuma keuntungan di dunia ini. Di dunia ini kalian sudah beruntung karena bisa memperoleh nilai yang baik. Padahal harusnya Abi sendiri memang hampir tidak pernah mengadakan remedial. Nah, ini caranya Abi setelah berpikir, ya, dan juga ada saran dari Umi, ya, dari istri Abi, akhirnya seperti ini, dan itu bagus. Karena apa? Karena akan memberikan keuntungan pula buat kalian. Makanya kedepannya Abi harap tidak ada lagi remedial, ya, kalian sendiri harus berusaha maksimal. Karena kalau kalian mengharap remedial, maka berarti kalian sebenarnya adalah orang-orang yang malas. Kenapa? Ngapain belajar? Toh nanti ada remedial. Kan seperti itu. Kalian malas untuk belajar sekarang karena apa? Mengharapkan nanti ada remedial. Selalu kalian akan menjadikan itu sebagai pegangan kalian, sebagai patokan. Sehingga apa? Sehingga ketika pelaksanaan ulangan kalian malas. Nah, ini yang tidak Abi inginkan. Makanya Abi selalu tidak ingin mengadakan yang namanya remedial. Sekali kalian berusaha, maka itulah hasil yang kalian akan dapatkan. Nanti pun kalau kita sudah meninggal di hadapan Allah, tidak ada remedial. Tidak akan ada remedial. Ketika kalian meninggal, lalu di alam mahsyar nanti diputuskan kalian masuk ke dalam neraka, lalu kalian mengajukan kepada Allah, ya Allah, aku minta remedial dong, hidup lagi di dunia, nanti aku akan berbuat baik. Apakah ada kira-kira seperti itu? Tidak akan ada. Jadi usaha kalian saat ini di dunia itulah nanti akan menentukan alam akhirat kalian. Apakah kalian akan masuk ke dalam surganya Allah atau tidak. Nauzubillah kalau tidak, mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surga. Tapi yang jelas tidak akan ada remedial. Makanya hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kita hidup cuma di alam dunia ini cuma satu kali ini, maka mari kita isi dengan kebajikan. Nah, salah satu caranya adalah seperti ini. Kalau kalian bilang Abi punya maksud-maksud lain, ya, di dalam pelaksanaan tugas remedial kalian, sejujurnya Abi katakan mungkin hampir tidak ada maksud Abi yang
bersifat duniawi, tidak ada sama sekali. Kalaupun misalnya nanti implikasinya, efeknya ada yang terkait dengan masalah dunia, misalnya kalian bilang, nanti Abi banyak follower, banyak subscribernya sehingga Abi bisa monetisasi ya istilahnya ya. Ya, kemudian Abi dapat keuntungan, itu hanyalah efek saja. Ya, Abi tidak pernah mengharapkan itu sebagai tujuan pokok Abi, tidak. Ya, sekali lagi bukan harapan dunia yang Abi harapkan, tapi harapan akhirat nanti. Semakin banyak orang yang bisa mendengarkan kebaikan atau mendapatkan kebaikan dari channel ini, maka Abi insya Allah akan semakin beruntung. Abi yakin akan semakin banyak orang yang mendoakan Abi. Karena ketika dia melihat ini, paling tidak kan dia ikut mendoakan, dia ikut berbuat kebajikan. Ketika dia melaksanakan kebaikan yang ada dalam channel ini, otomatis insya Allah karena keikhlasan, mudah-mudahan bisa ikhlas Abi, itu nanti Abi akan dapat juga pahalanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian bilang Abi nyusahin, sebenarnya sejujurnya yang lebih nyusahin itu harusnya kalian yang malu sama Abi. Karena Abi sudah berkali-kali mengatakan tugas serahkan, tugas serahkan, tugas serahkan. Tapi kalian tidak juga menyerahkan tugas, melambatkan. Nah, yang Abi khawatirkan nanti kalian akan meremehkan. Kalau Abi saja yang kalian remehkan tidak masalah, karena memang Abi tidak terlalu baik orangnya, ya, karena Abi bukan orang yang baik. Tapi kalau kalian ikut meremehkan yang lain, meremehkan orang lain, meremehkan guru yang lain, meremehkan orang tua kalian, bahkan meremehkan orang-orang lainnya, itu negatif nanti, ya. Nah, ini yang Abi tidak inginkan, kalian menjadi orang yang mengecilkan arti tanggung jawab, ya, arti kewajiban. Makanya Abi sangat tegas, ya, kumpulin, dan Abi tidak bosan-bosan itu. Ya, Abi ingatkan lagi berkali-kali, ya. Abi kirimkan lewat WA, lalu Abi suruh untuk mengirimkan ke WAG kelas, ya, ke WA kelas, itu berkali-kali. Semuanya adalah buat kebaikan kalian, supaya kalian disiplin, supaya kalian menyadari apa itu kewajiban, ya. Jadi kalian tidak meremehkan siapapun, apalagi meremehkan tugas kalian sendiri, ya. Karena dengan sendirinya kalau kalian meremehkan tugas kalian, meremehkan orang lain, itu nanti akan ada efek-efek yang negatif yang akan kalian terima. Abi yakin itu. Mungkin sekarang tidak, tapi suatu saat, nauzubillah, ya. Makanya Abi selalu tekankan, laksanakan tugas pada waktunya. Kalaupun terlambat 1-2 kali, maka bilang ke Abi. Ya kan selalu seperti itu. Kalau ada masalah, informasikan, supaya apa? Supaya Abi bisa tahu. Apa yang menjadi penghalang kalian tidak mengerjakan. Ya, dan yang terakhir, sekali lagi, tugas-tugas Abi hampir semuanya bisa kalian laksanakan, insya Allah. Kalau kalian memang sungguh-sungguh, ya, kalian bisa laksanakan, tidak sulit untuk dilaksanakan. Ya, kalau misalnya dibilang kan perlu modal, yang namanya belajar pasti butuh modal. Ya, Abi pernah bilang, yang namanya belajar butuh modal. Di antaranya yang pernah dipesankan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, bahwasanya akhi lan tanalal ilma illa bisittah. Ya, ada 6 cara kita untuk menerima ilmu. Salah satunya di antaranya dirham, uang, modal. Jadi kalau kalian mau mendapatkan ilmu, kalian harus bermodal. Jadi harus ada modal, ya. Ini jadinya kalian harus menyadari ini, harus tahu ini, bahwasanya kalau kalian bilang Abi memberatkan, maka ketahuilah sungguh, walaupun Abi tidak marah, sungguh kalian lebih memberatkan lagi. Ya, Abi harus berjam-jam, berlama-lama di depan laptop untuk menunggu tugas-tugas kalian. Bahkan tidur terkadang jam 1, jam setengah 2 hanya untuk menunggu tugas kalian. Belum lagi yang chat. Ya, kalau ada chat yang belum dibalas itu karena saking banyaknya WA yang masuk. Jadi ya mohon maaf, Abi tidak mungkin memprioritaskan salah seorang di antara kalian. Nah, ini belum terlambat, masih ada waktu 2 hari untuk yang belum mengerjakan remedial. Silahkan kalau mau melaksanakan remedial dengan syarat yang Abi tentukan. Dan syarat ini tidak akan Abi rubah. Ya, syarat ini tidak akan Abi rubah sama sekali, tidak, insya Allah. Ya, baik, itu saja dari Abi sebagai pelanjut daripada apa yang sesuai dengan apa yang Abi tuliskan sebagai judul, yaitu alasan Abi memberikan kalian tugas remedial. Nanti Abi harap kalian bisa screenshot pas di mana ada wajah kalian, lalu kirimkan ke Abi, ya, supaya Abi bisa kenal, terutama kelas 10, karena selama ini kelas 10 belum pernah
jumpa dengan Abi. Baru Abi kirimkan, baru Abi tugaskan untuk mengirimkan foto karena memang Abi ingin mengenal kalian lebih dekat lagi. Ya insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa nanti di bulan Januari atau mungkin bulan Februari dengan kondisi yang aman dan nyaman insya Allah. Terima kasih. Ini saja dari Abi yang mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.